Halo sobat, salam sejahtera, salam sehat semua. Ketemu lagi sama aku Uncle Win di channelku Win Java Vlog. Dalam kesempatan ini aku mau menjawab pertanyaan dan mungkin ya bercerita, ya kan. Somehow ada teman yang DM tentang menanyakan tentang nama, nama apa ini maksudnya? Ada 3 orang yang menanyakan tentang hal itu, and then hal ini pernah terjadi pada saya karena dulu kan saya juga punya masalah ini dan bagaimana cara mengatasinya jika Anda ada di Amerika, ya kan. Ini oke. So go back to the point. Ada yang bertanya begini, Om, di Amerika itu kan semua orang punya nama depan dan nama belakang, ya kan, pertanyaannya begitu. Ada yang bertanya begitu. Terus kalau dari Indo kita hanya punya satu nama, terus itu nantinya gimana di Amerika? Nah gitu. Kalau ditanya first name and then last name terus gimana, ya kan? Ada pertanyaan begitu, and then ada lagi yang bertanya, udah sampai Om, lah ini saya udah punya social security number, nama saya di situ cuma ada satu nama, and then terus saya punya working permit, namanya di situ first name ungiven, and then terus ada nama belakang saya. Terus gimana ini saya mau ngeplay driver license, nanti kalau ditanya gimana ngatasinya, apakah saya harus pergi ke Social Security Number Office, ganti nama atau gimana? Ya, ada pertanyaan begitu sampai situ, and then bahkan ada pernah, Om, saya ini kena masalah di DMP karena saya tidak punya first name, and then ini gimana caranya, and then this is like almost hampir bersamaan somehow, orang bertanya begitu tuh hampir bersamaan, and then itu langsung mengingatkan saya pada waktu awal-awal saya di sini juga begitu. Oke, ini aku harus aku ulas dari awal ya. Kan begini ya kan. Memang mungkin bagi teman yang punya dua nama, maksudnya ada punya nama depan dan nama belakang, ada punya first name dan last name, itu tidak ada masalah. Tapi kayak masih banyak juga teman-teman dari Indo kan yang punya nama itu cuma satu nama, ya kan, kayak Hartono, kayak Suhartono, atau Mulyanto, atau Widodo, cuman kayak begitu kan, tidak ada first name, tidak ada last name. Sebelum Anda datang ke Amerika, ya ini ya kalau memang ada teman yang ingin datang ke Amerika punya satu nama, ya kan, nanti kalau apply paspor, ya kan, apply paspor atau apply visa, ya kan, tolong nama depan diisi, nama belakang diisi, nama depan dikasih FNU kalau orang Indo. Itu banyak sekali kan gitu. Makanya banyak sekali orang Indo yang di Amerika itu nama depannya FNU, ya kan. Dan nama belakangnya siapa, Widodo, FNU Widodo, FNU Mahmud, FNU siapa aja pokoknya. FNU itu singkatan sebenarnya first name unavailable, ya kan. But karena orang Indo tidak punya first name, nama depan, makanya dikasih FNU. Nah, kalau udah paspor punya FNU, nanti waktu Anda punya
ngeplay, misalkan mau ngeplay everything legal di Amerika, itu akan dimasukkan ke situ, ya kan, dikasih FNU. Nah, tapi kalau Anda tidak punya first name, langsung cuma ke satu nama, akhirnya, ya kan. Nah, dari pihak imigrasi itu nanti mereka tulis saja, misalkan ada no first name. Itu aku dulu di situ ditulis aku tidak punya first name, ya kan. Aku cuma nama belakang. Jadi waktu di working permit pun aku cuma ada tulisan no first name, terus nama belakangku, ya kan. Nah, ada juga no first name given, kadang ada yang ditulis begitu juga. Jadi itu nanti akan ada tertera di aplikasi-aplikasi Anda di imigrasi, ya kan. And then what the problem is, ya kan, kalau Anda udah punya social security, kadang di social security itu juga tulisannya tidak ada namanya belakang, kayak ya begitu aja, cuma satu nama, dan nanti itu akan beda, kadang-kadang ada beda nama, tapi ada memang ada nama belakang Anda itu tadi, ya. Oke, sekali lagi, what the problem is, waktu Anda ingin ngeplay SIM, ya kan? Waktu ngeplay SIM, ya kan, pihak DMV itu kebanyakan tidak mengerti tentang hal itu, ya kan? So mereka waktu ngeplay di DMV, ini yang terjadi pada saya, kan. Saya udah bawa itu syarat-syarat, semua persyaratan untuk bikin SIM, ya kan. Begitu masuk DMV, dimasukkan, aku kasihkan itu, enggak. Mereka kan memasukkan first name dan last name. Kalau first name Anda tidak ada, mereka akan memasukkan apa yang mereka akan mempertanyakan, loh ini tidak ada first name gimana? Akhirnya kadang mereka masukkan nama itu aja. And then kadang mereka juga bingung, karena begitu sistemnya dimasukin, sistemnya akan menolak, karena kita tidak punya first name di situ itu, tidak punya nama depan. And then nanti kalau diisi dua nama dengan sama nama belakang, mereka juga kadang menolak, sistemnya somehow menolak. Lah waktu itu yang terjadi pada saya, begitu masukkan, karena saya tidak punya nama depan, ya kan, akhirnya dimasukkan, mereka bingung, sistemnya nolak. Lah mereka datang ke tempatnya, suruh membawa surat legalitas yang lain, suruh membawa surat legalitas santai, birthday sertifikat, ini. Lah mereka menyangsikan kelegalan kita waktu itu, sampean, loh ini gimana, kok tidak bisa dimasukkan? Mereka bertanyanya begitu. And then di situ makanya saya jelaskan, akhirnya kok sampai beberapa kali saya ditolak. Loh, saya udah legal, saya udah punya social security, sudah punya working permit, saya bukti ini aplikasi saya semuanya secara legalitas saya legal untuk tinggal di Amerika. But hanya untuk bikin drive license aja, kenapa kok ditolak sama sistemnya mereka? And then sama mereka sampai disuruh pergi ke Social Security Office. Nah, saya pernah pergi ke Social Security Office, akhirnya mereka menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mengganti nama. Kita bisa mengganti nomor, tapi mereka tidak bisa mengganti nama. Akhirnya terus gimana? Akhirnya saya kembali lagi ke DMV, ya kan. Mereka juga tidak bisa mengatakan bahwa saya ini tidak legal, karena semuanya ada bukti semua aku bawa. Akhirnya saya jelaskan di sini, saya
ingat teman ya, ingat teman tentang FNU, nama FNU dikasih nama depan FNU itu di situ itu. Terus saya ceritakan, oh karena di Indonesia ya kan aku banyak sekali orang punya nama itu cuma satu nama dan memang itu nama legal kita cuma satu nama ya kan. And then mereka tanya lah kalau first name-nya gimana, kita tidak punya first name ya, kita cuma satu nama itu lah. Tapi terus sistem kita di sini kita harus masukkan first name, last name, mereka begitu. Oke, jika itu terjadi, aku bilang gitu, waktu kita apply visa ke Amerika, ya kan, banyak sekali orang sekarang pihak kedubes, aku bilang pihak embasi Amerika itu memasukkan letter FNU, aku bilang begitu. FNU itu apa? FNU itu singkatan dari first name unavailable, so begitu. Akhirnya oke, so akhirnya petugas di DMV tempat kita cari SIM akhirnya memasukkan huruf FNU di first name dan mereka masukkan nama belakang kita sesuai apa yang tertulis di social security number itu tadi, and then masuk, ya kan. Again, karena kejadian ini saya alami sendiri sampai petugas-petugas di DMV tempat saya di kota saya ini di St. John itu sampai ngumpul mereka kasih tahu teman, oh mereka bikin note, suatu saat kalau jika ada orang Indonesia yang bikin SIM dan mereka membawa surat-surat legal, and then namanya cuma satu, mereka suruh bilang kasih FNU on the first name. So like mereka surprise tentang hal itu, and then mereka sampai meminta maaf kepada saya karena apa? Karena mereka bilang bukannya kami mempersulit ingin membuat SIM, tapi sistem kami tidak tahu tentang hal ini. Mereka akhirnya ya bilang, oh it's okay, and then akhirnya saya bikin SIM dan itu. So ini cerita saya sendiri, but ya itu tadi, makanya cerita saya ingin menjawab pertanyaan dari teman tadi, ya kan. Jadi kalau suatu hari Anda punya satu nama, cuma satu nama, dan pergi ke DMV dan Anda punya masalah seperti yang saya alami tadi, kalian explain, suruh kasih huruf FNU on your first name, then the last name write down whatever the name you given, right? Okay. Nah, in the future gimana Om? Ya tentang nama itu, well, waktu apply US citizen, ya kan, Anda nanti ada form, Anda dipertanya apakah Anda mau merubah nama Anda atau hanya menggunakan nama yang sudah Anda punyai. So makanya di situ nanti terserah, kalau Anda udah memang ingin merubah nama, ya kasih aja nama depan Anda siapa, bikin nama baru, nama depan dan nama belakang nama yang pernah Anda punya. Dan nanti setelah Anda udah jadi citizen, ya kan, Anda punya certification, Anda pergi ke social security number, bilang bahwa nama Anda ganti, dan mereka akan mengganti semuanya di new. Mereka ngasih lagi social security number yang sama,
but with a different name, dengan nama Anda yang baru sesuai dengan waktu Anda apply US citizen tadi. Itu jawabnya. Oke, well, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa ada pencerahan. Ya. Ini terutama teman-teman yang hanya punya satu nama, ya kan, hanya punya satu nama. Jadi hal ini pernah saya alami sendiri gimana dulu, but actually it's not difficult, but sometimes sistem di sini itu orang, karena kita orang asing ya kan, bagaimana juga mereka to make sure bahwa kita ini betul-betul kalau memang legal ya kita legal, karena banyak sekali orang yang memasukkan legalitas atau gimana, memasukkan identitas atau so kayak pihak DMI, they want to make sure whatever given to you, identitas yang mereka kasih ke kita itu betul-betul identitas kita. Itu for safety, I think that is good. Oke, sobat. Cukup sampai di sini aja. Whatever penjelasan explanation saya yang saya kasihkan kepada kalian, semoga kita ketemu lagi di video Uncle Win yang lainnya. Jangan lupa go ahead, tulis comment whatever, asking the question. Aku bilang, Anda bisa DM saya lewat Instagram, Mi Amigo Love to itu. Jadi kalau Anda DM, pasti akan saya jawab. Kadang saya jawab. Tapi kalau Anda bertanya di YouTube, ya kadang somehow saya tidak bisa melihatnya secara cepat, ya kan. And then kadang saya somehow aku enggak tahu sama sekali kalau ada orang komen, ya kan. I don't know, mungkin karena my setting atau gimana, but kalau Anda DM saya pasti saya akan jawab. Oke, alright. Well, cukup sampai di sini dan ketemu lagi sama Uncle Win di video yang lainnya. Oke, bye-bye. Have a nice day.